Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharing You. Nama si Pitung bagi orang Betawi sudah tidak asing lagi. Sosoknya sudah dikenal sebagai jagoan bela diri, perampok ulung, bahkan ada juga yang menganggapnya pahlawan nasional. Terlepas dari apapun cara orang mengenalnya, sejarah si Pitung cukup melegenda karena sosoknya yang mempunyai pengaruh penting terutama pada masa kekuasaan Belanda di Batavia. Ada yang menyebut si Pitung anak pinggiran Batavia, komplotan bandit. Tapi ada pula cerita yang lain yang mengatakan si Pitung adalah pahlawan karena selalu menolong orang yang tertindas. Lantas siapa sebenarnya sosok si Pitung yang melegenda itu? Menurut sejarawan Belanda Margriet van Til, dalam bukunya, cerita maupun sosok si Pitung ini memang benar adanya dan bukan mitos belaka. Mengutip dari salah satu laman, si Pitung yang nama aslinya Ahmad Nitikusuma merupakan anak laki-laki dari pasangan Pinah dan juga Piung asal Kampung Rawa, Belong, Jakarta dengan karakter pemberani. Dahulu, sekitar abad ke-19, Rawa Belong disebut Omelanden yang berarti pinggiran Batavia. Saat itu, kawasan ini telah dikenal padat penduduk. Si Pitung dibesarkan dengan latar pendidikan di sebuah pondok pesantren perguruan Haji Naipin, sehingga ia mampu mengaji dan berkepribadian yang baik. Kabarnya, si Pitung mulai melakukan aksi perampokan pada 1892 hingga 1893. Tapi hal itu dilakukan dengan alasan pemicunya adalah kejadian perampokan saat menyerang keluarganya. Mulanya si Pitung selalu membantu sang ayah menjual kambing, hingga suatu hari ada komplotan bandit Belanda dan Tionghoa yang merampok uang dari hasil berjualan kambing ayahnya. Kesal dan sakit hati karena perbuatan para bandit, Pitung pun mempelajari bela diri demi melawan bandit-bandit yang tersebut sampai akhirnya ia berhasil menemukannya. Atas kejadian itu, Pitung mulai banyak mengenal komplotan bandit, akan tetapi pandangan orang terhadap dirinya jadi berubah seakan si Pitung termasuk golongan bandit. Padahal niat si Pitung menguasai bela diri menjadi seorang jagoan desa bukan semata-mata menjadi sosok yang ingin ditakuti, melainkan ingin bisa melawan para bandit yang sekaligus tuan rumah Belanda yang kerap menindas warga miskin lemah dengan tindakan semena-mena. Kemampuan bela diri si Pitung pada akhirnya cukup membawa was-was para tuan tanah. Kemudian sekitar tahun 1892, si Pitung melakukan aksi perampokan. Si Pitung perampok ulung. Masih tentang sejarah si Pitung, kabarnya rumah yang dirampok itu merupakan kediaman Haji Sapiudin, yaitu tuan tanah asal Bugis, Sulawesi Selatan. Aksi perampokan tersebut menyebar luas sampai dimuat dalam surat kabar Hindia Belanda pada 10 Agustus 1892. Si Pitung juga dianggap pemberontak, sehingga orang-orang Belanda ingin dirinya ditumpas seakan-akan mereka ini tidak bergerak bebas dalam menindas orang-orang kecil. Sampai pada akhirnya, si Pitung benar-benar tewas tertembak peluru emas milik kepala kepolisian Karesidenan Batavia. Bahkan hingga saat ini masih ada museum rumah si Pitung. Memang tewas meninggalkan duka tersendiri bagi warga Betawi karena sosoknya dikenal pahlawan dalam membantu melawan tuan tanah Belanda. Kisah si Pitung pun mulai diabadikan warga sekitar ke dalam bentuk lenong, yaitu kesenian teater tradisional Betawi. Dan itulah sejarah si Pitung yang dijuluki sebagai jagoan bela diri karena aksinya yang kontroversial, namun kisahnya tetap abadi bagi warga Betawi. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.